يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman-teman. Di luar cuaca sangat panas sekali, sepertinya terang kayak gitu ya. Nggak seperti ya, memang betul kayak gitu ya. Cuacanya sangat terang sekali, terik kayak gitu. Dan kalau di dalam rumah kayaknya mengenakan untuk tidur siang kayak gitu ya. Semoga teman-teman semuanya bisa menikmati waktu rehatnya siang hari ini kayak gitu ya, dalam kondisi badan sehat kayak gitu ya, akalnya fresh kayak gitu, hatinya juga lapang kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di Jumat yang keempat dari bulan Safar 1448 Hijriah, dan materi kita di Jumat yang keempat adalah tazkiyatun nafs kayak gitu, dan kita hari ini sudah sampai ke ilmu penopang tazkiyatun nafs yang keempat kayak gitu. Nah, sebelum ke materi inti hari ini yaitu ilmu penopang tazkiyatun nafs yang keempat itu tawakal, kita review dulu ya teman-teman biar kemudian tidak lupa kayak gitu ya. Mulai dari definisi dulu kayak gitu ya. Definisi ini penting teman-teman untuk selalu kita ingat apa itu tazkiyatun nafs kayak gitu ya, bahwasanya tazkiyatun nafs itu sebenarnya adalah upaya kita kayak gitu ya untuk mendidik hati dan akal kita kayak gitu ya, dengan apa? Dengan ilmu apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis kayak gitu ya, dengan meneladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in kayak gitu ya, dan orang-orang soleh lainnya, hingga kemudian terbentuk dalam diri kita itu pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian terbentuk dalam diri kita apa? Nafsul yang mutmainnah kayak gitu. Nah, itu diingat terus ya, sehingga kita kalau ingat tazkiyatun nafs, oh iya kita harus ngisi nih hati akal kita dengan ilmu kayak gitu. Ilmu apa? Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu. Akhirnya kita belajar kayak gitu. Akhirnya kita tholabul ilmi kayak gitu. Akhirnya kita ya melakukan pendekatan terhadap apa? Al-Quran sama Al-Hadis melalui berbagai macam sarana yang mudah kita akses saat ini kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman kita ingat kembali terkait dengan pilar-pilarnya kayak itu ya. Pilar-pilar untuk itu semuanya kayak itu ya, untuk kita menyusun pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah kayak gitu ya, hingga kemudian terbentuk nafsul yang mutmainnah itu ya. Kita harus menegakkan pilarnya tazkiyatun nafs kayak gitu. Mulai dari apa? Kita harus selalu ingat yaitu keimanan yang bebas keraguan dan bersih kayak gitu ya dari syirik kayak gitu ya. Itu pilar yang nomor 1 kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang kedua adalah memahami hakikat dunia kayak gitu ya. Terus kemudian pilar yang ketiga adalah doa, pilar yang keempat adalah ibadah, pilar yang kelima adalah zikir, kemudian pilar yang keenam adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketujuh meneladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang lainnya. Kemudian yang kedelapan pergaulan yang syar'i kayak gitu ya. Terus kemudian yang kesembilan adalah manajemen amal dan waktu, manajemen waktu dan amal kayak gitu ya. Terus kemudian yang ke-10 adalah muhasabah kayak gitu. Itu adalah pilar-pilar yang kalau kita ingin ya tercapai dari tazkiyatun nafs kayak gitu ya, teraihnya nafsul yang mutmainnah, kita usahakan menegakkan ke-10 pilar itu kayak itu ya. Terus kemudian dalam kehidupan ini kita membutuhkan ilmu-ilmu penopang tazkiyatun nafs ya.
Udah apa kita udah bahas yang pertama ilmunya adalah ridho kayak gitu ya, masih ingat ridho itu adalah ekspresi hati seorang mukmin kayak gitu ya atas suatu hal yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kayak itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah syukur kayak itu ya. Jadi syukur itu adalah salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya kepada hambanya kayak itu ya untuk berterima kasih kepada Allah atas apa? Atas nikmat, rizki, karunia kayak itu yang telah Allah berikan kayak gitu ya dalam bentuk apa? Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan pemberiannya kayak itu. Terus kemudian terakhir Jumat yang lalu, Jumat 1 bulan yang lalu kita bahas ilmu penopang tazkiyatun nafs yang ketiga yaitu sabar. Sabar ini adalah perilaku seorang mukmin kayak gitu ya, perilaku seorang muslim kayak gitu ya yang ditampakkan dan kemampuan menahan dirinya dari melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sampai pada ilmu penopang tazkiyatun nafs yang keempat yaitu tawakal kayak itu. Sekarang kita bahas ya teman-teman ya, apa itu tawakal kayak gitu, terus kemudian keutamaan bagi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal sebagai ilmu penopang tazkiyatun nafs kok bisa kayak gitu ya. Terus kemudian biar kita itu tawakal kepada Allah gimana kayak gitu. Kita mulai dari bahasan yang pertama. Teman-teman rahimakumullah, tawakal kayak gitu. Tawakal ini ternyata teman-teman dari sisi lughah ya atau secara bahasa kayak gitu ya. Dia beda dengan sabar. Ya betul ya. Dia beda dengan sabar. Kemarin kita bahas beda juga dengan syukur, beda juga dengan ridho. Kalau 3 kata tadi itu, yang awal tadi itu ridho, syukur, dan sabar itu dari sisi lughah, dari sisi bahasa itu dia bentuknya masdar kayak gitu ya. Adapun tawakal ini bukan teman-teman. Dia itu adalah bentuk fiil kayak gitu. Dia dia itu teman-teman ya mengikuti wazan tafa'ala, tawakkala kayak gitu ya. Jadi dari sisi wazannya ini saya jadi tadi pagi barusan ngikutin pelajaran sorof kayak itu jadi ingat wazan. Jadi wazan itu tafa'ala, kemudian katanya itu adalah tawakkala kayak gitu. Jadi teman-teman, tawakal itu ternyata dia adalah bentuk fiil dan fiilnya adalah bentuk fiil madi kayak gitu loh. Jadi ini yang udah mengandung unsur yang beda kayak itu loh teman-teman. Dari ilmu penopang tazkiyatun nafs yang 1, 2, 3. Kalau ridho, syukur, sabar itu adalah dalam bentuk master kayak itu ya. Sedangkan tawakal ini sudah fiil kayak itu loh. Fiil itu bahasa Indonesia itu kata kerja teman-teman. Dan fiilnya itu ternyata fiil madi. Bentuk fiil madi itu bentuk lampau kayak gitu. Tawakal kayak gitu, tawakal lah kayak gitu ya kalau lengkapnya itu. Maka dari sini aja itu udah kandung arti yang beda gitu loh. Ternyata tawakal itu dari sisi lughah, berarti kalau kita lihat dari sisi lughah ternyata dia bentuk fi'il madi kayak gitu ya. Sedangkan fi'il itu adalah kata kerja lampau, fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Itu menunjukkan tawakal itu adalah sebuah aktivitas pekerjaan kayak gitu loh. Maka kemudian tawakal itu kalau dalam kamus diartikan menyerahkan diri. Itu secara di kamus diartikan seperti itu. Tapi secara bahasa dia bentuknya adalah fi'il madi kayak gitu loh. Teman-teman, ini mengandung unsur yang luar biasa yang telah Allah Allah simpan kayak gitu loh dalam tawakalnya itu kayak itu. Saya ambil satu ayat dari Al-Qur'an. Teman-teman rahimakumullah, di situ ada Quran surah Al-A'raf ayat 172 kayak itu ya. Teman-teman mohon maaf ya dengan keterbatasan hari ini saya lagi haid kayak gitu ya. Maka saya nggak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran kayak gitu secara utuh kayak gitu. Teman-teman, di ayat 172 Quran surah Al-A'raf ini adalah menerangkan kayak itu ya. Percakapannya Allah Subhanahu wa taala dengan ruh-ruh yang telah Allah ciptakan kayak gitu ya. Jadi kalau di awal ayat itu wa'id akhoda, dan ingatlah ketika Tuhan kalian itu ya mengambil dari Bani Adam kayak gitu ya, dari zuhurihim, dari tulang belakang zurriyatahum, anak keturunannya. Ini terkait dengan ini anak teman-teman rahimakumullah, terkait dengan asal muasalnya
mohon maaf ya, sebut sama sel telur kayak gitu loh ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan kelengkapan tafsir ini. Saya masuk aja ke yang mau saya bahas, yaitu terkait dengan tawakal itu. Kemudian di keterusan ayatnya kayak itu ya, wa azhadahum, dan Allah itu mengambil kesaksian ya kepada ruh kayak gitu ya, kepada ruh atas diri mereka. Allah bertanya di situ, alastu, bukankah aku ini birabbikum, Tuhan kalian kayak gitu loh ya. Kemudian ruh-ruh itu pada menjawab, bala, betul, syahidna, kami bersaksi kayak itu loh. Teman-teman, saya ingin mengambil ilmu dari sini, dari ayat ini, bahwasanya ayat ini mengajarkan tadi terkait dengan tawakal, menyerahkan urusan itu dalam bentuk fi'il madi, dalam bentuk madi berarti dalam bentuk lampau teman-teman ya. Artinya dari awal penciptaan ruh manusia kayak gitu ya, Allah itu sudah mengambil kesaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, dan ruh itu semuanya menjawab betul kayak gitu loh. Benar, engkau adalah Tuhan kami kayak gitu loh. Dari sini teman-teman mengajarkan tawakal itu ya sejak ini loh teman-teman. Sejak diciptakan manusia, sejak ruh itu sudah komunikasi sama Allah langsung, itu sudah mengajarkan penyerahan diri kepada Allah. Yang pertama adalah pengakuan Allah sebagai Rabb kayak gitu ya, sebagai Tuhan, sebagai pencipta ya, kayak itu yang sekaligus nanti yang diibadahi kayak gitu ya, dan itu diakui kayak itu loh. Dari sini maka kemudian tawakal itu sebenarnya sejak ini teman-teman ya, sejak di ruh sudah bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan ruh akan Allah lah Rabbnya kayak gitu loh. Makanya kemudian Masya Allah teman-teman, ini luar biasa kayak gitu loh, bahasan terkait dengan tawakal kayak gitu loh. Ternyata dia itu adalah dari fi'il madi tawakal kayak gitu, dan kandungannya sangat dalam kayak gitu loh. Nah itu ya teman-teman secara bahasa. Sekarang mari kita runut ayat-ayat Al-Quran hingga kemudian kita bisa membentuk sebuah definisi syar'i, yaitu definisi yang kita gali dari Al-Quran terkait dengan itu apa tawakal kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, pertama dari Quran surah An-Nisa ayat 81 ya. Dari surat Quran dari Quran surah An-Nisa ayat 81 kayak itu ya teman-teman ya. Di situ tuh ya ini terkait dengan orang-orang munafik, kemudian pesannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaquluna, dan orang-orang munafik itu berkata ta'atun kayak gitu. Ta'atun itu ternyata dia itu adalah khobar teman-teman. Saya cek dalam I'rabul Quran kayak gitu yang di situ ada mubtada yang dihapus kayak gitu. Makanya di situ langsung ta'atun kayak gitu ya. Jadi mereka orang-orang munafik itu berkata, sungguhnya urusan kami. Jadi urusan kami itu yang dihapus teman-teman. Kata urusan kami kayak gitu ya. Urusan kami adalah taat kayak gitu. Itu mereka berkata begitu kayak gitu loh. Tapi ketika mereka itu sudah berpisah dengan Nabi kayak gitu ya, maka apa yang mereka lakukan? Bayyata. Mereka itu menyusun siasat Ta'ifatu minum di antara orang-orang munafik tadi itu kayak itu. Ghairul ladzi taqul, tidak lagi sama dengan dikatakan mereka bahwasanya urusan mereka hanyalah taat, enggak begitu lagi kayak gitu loh. Ya. Terus kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, Allahu yaktubu, Allah itu mencatat kayak itu apa-apa yang mereka siasatkan tadi itu kayak gitu. Kemudian fa'arid kayak itu ya. Maka itu berpalinglah kayak itu loh. Ya, maka berpalinglah dari mereka, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Teman-teman rahimakumullah, satu poin yang kita ambil dari ayat ini kayak itu ya. Yang pertama, ayat ini ya berisi satu perintah, wa tawakkal. Tawakal di situ tuh adalah bentuk fi'il amr kayak itu dari tawakkala tadi itu ya. Artinya tawakal itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tadi itu kan berisi
berita dari Allah bahwasanya orang-orang munafik itu di balik kamu, mereka itu menyusun siasat yang nggak sama dengan apa yang mereka katakan, kayak itu loh. Terus kemudian Allah ngasih tahu, Allah menulis apa yang mereka siasatkan, kayak itu loh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Berarti di sini ada 2 poin yang kita ambil. Yang pertama, ya tawakal itu adalah perintahnya Allah. Kemudian yang kedua, apa yang ditawakalkan kepada Allah? Diri dan urusannya, kayak itu. Diri dan urusannya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin kalau di konteks ayat ini, kayak itu ya. Karena yang tahu apa yang mereka siasatkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kayak itu. Maka kemudian Allah menyuruh tawakalkan, kayak itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu urusan mereka, kayak itu, dan Allah yang akan mengurus kamu, kayak itu, dan diri kamu, kayak itu. Istilahnya menyelamatkan dari siasat mereka, kayak itu. Maka kita simpan dulu poin ini, bahwasanya satu, tawakal adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, apa yang ditawakalkan? Urusan dan diri, kayak gitu. Itu dari ayat ini. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya di ayat 23 dari Quran surah Al-Maidah. Di ayat ini kayak gitu ya. Ini kisahnya tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau ayat Al-Maidah 23 ini kayak gitu ya. Ini terkait dengan perintahnya Nabi Musa kayak gitu ya, untuk kemudian kaumnya Bani Israel itu untuk masuk ke Baitul Maqdis, kayak gitu loh. Tapi itu mereka itu takut-takut gitu. Ada yang nggak mau gitu. Ada yang nggak mau, kenapa? Karena di dalam Palestina, maksudnya di Palestina kalau sekarang ya teman-teman ya betul, maksudnya ada ya. Itu ada Jabar, kaum Jabar, kaum yang kokoh, kuat, besar kayak itu dan menakutkan, kayak gitu loh. Mereka nggak mau masuk, kayak gitu loh. Tapi kemudian ada 2 orang yang berkata, 2 orang itu yang yakhafuna, mereka takut yang telah Allah beri an'amallah, Allah beri nikmat kepada keduanya itu, kayak gitu. Menyampaikan kepada mereka itu masuk aja ke melalui pintu gerbang negeri itu syarat mereka itu. Faida, maka jika dakhaltumuhu, kayak itu, jika kalian itu memasukinya, fa innakum, maka sungguhnya kalian itu ghalibun, kaumnya akan menang, kayak itu. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, fatawakkalu, kayak itu. Maka hendaklah kalian itu bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Nah, teman-teman, poin yang diambil dari ayat ini kayak gitu ya. Sama teman-teman, ini juga tawakkalu itu juga fi'il amr, kayak gitu. Berarti perintah, tawakal itu juga perintah di ayat ini, perintah kayak gitu ya. Kepada siapa? Pertama kali kepada Allah. Terus kemudian poin yang ketiga apa? In kuntum mu'minin, jika kalian tuh beriman. Artinya tawakal kepada Allah itu perintah kepada orang beriman. Nggak mungkin disuruh bertawakal kalau kepada Allah, kalau kemudian dia tidak beriman kepada Allah. Maka kita sudah dapat berapa poin tadi, teman-teman? Dan dari An-Nisa, poinnya urusan dan diri yang ditawakal kepada Allah, tawakal perintah. Di sini juga di Al-Maidah 23 juga perintah. Kemudian yang disuruh yang bisa bertawakal kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman, kayak gitu. Kita simpan dulu ya teman-teman. Kita kan ini lagi nyusun definisi kayak itu ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya di Quran surah At-Taubah ayat 51. Di Quran surah At-Taubah ayat 51 ini ya, Allah di situ berfirman, kulla. Nah, jadi ada kulla. Kenapa ya kul itu sebenarnya ada sukunnya teman-teman ya. Wawalam teman-teman, kalau dalam saya pernah belajar huruf itu kan ada fi'il mudhoaf, dia itu hurufnya ada yang sama, kayak kemudian dimatkan, akhirnya jadi yang misalkan jadi apa ya, jadi malih kelihatan 2 huruf karena ada tanda tasjidnya, kayak itu loh, dimatkan kayak itu. Nah ini mungkin ya teman-teman, saya juga belum tahu ilmunya ini, tapi kemungkinan karena ada lam ketemu dengan lan juga lam, akhirnya ditasjidkan itu, akhirnya hilang di sukunnya, akhirnya jadi kullan, kayak itu ya. Bahwa alam, kapan-kapan kalau saya itu berkesempatan untuk bertanya, bisa tanyakan ini apakah prosesnya juga sama dengan yang fi'il mudhoaf itu ya, kemudian akhirnya jadi kullai gitu. Ya, lan itu artinya tidak pernah, ya tidak akan pernah, kayak gitu ya. Yusibana, menimpa kami, yaitu kecuali apa yang telah Allah tetapkan, kata Ballahu lana atas kami, kayak gitu ya.
Dan dia Allah itu Maulana, pelindung kami kayak itu ya. Teman-teman rahimakumullah, wa 'alallahi lanjutannya ya, dan kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun kayak itu. Maka hendaklah lam di situ itu lam amr juga kayak gitu teman-teman. Yatawakkalul mu'minun. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini aneh ini bentuknya fi'il mudhari kayak gitu teman-teman ya. Jadi yatawakkali itu ya, sebenarnya dia itu yatawakkalu kayak gitu ya. Kemudian dia majzum gitu ya istilahnya. Kalau dalam istilah nahwu itu kalau nggak salah majzum, nanti kalau saya salah bisa diluruskan ya teman-teman yang tahu nahwu shorof itu ya. Akhirnya dia itu kemudian kan majzum sukun. Nah, karena ketemu hamzah wasol yang itu dihukumi dengan sukun, itu huruf alif yang ada tanda seperti shotnya itu teman-teman, kepala shot itu namanya hamzah wasol. Kemudian dia di kasroh, ya tawakkali kayak itu akhirnya ya. Awalnya itu dia sukun kayak itu, tapi karena nggak boleh ketemu dua sukun kayak gitu ya, akhirnya dia di kasroh kayak gitu, lamnya di kasroh kayak itu. Nah, teman-teman, ini fi'il mudhari. Kalau tadi itu kan perintah, kata perintah. Nah, yang di ayat 51 ini bentuknya fi'il mudhari kayak gitu loh. Nah, fi'il mudhari itu maknanya apa, teman-teman? Fi'il mudhari ini sekarang dan akan datang. Sekarang dan seterusnya kayak itu loh. Nah, ini maknanya teman-teman ya. Perintah untuk tawakal kepada Allah itu selamanya. Karena pakai fi'il mudhari, sekarang dan seterusnya. Dan siapa itu yang diperintah? Orang-orang beriman itu. Jadi poinnya genap ini teman-teman ya. Ya, jadi yang diperintahkan tadi yang awal adalah urusan dan diri, kalau urusan lengkap loh teman-teman ya, urusan di dunia dan akhirat kayak gitu ya. Terus kemudian dirinya kayak gitu ya, diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Dan di sini ayat 51 ketemu fi'il mudhari'nya, berarti selamanya kayak itu loh. Tawakal itu tadi itu perintah tawakal itu adalah selamanya itu loh. Itu teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya tambah satu lagi ya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya dalam Quran surah Yunus ayat 85 sampai 86. Teman-teman rahimakumullah, ini adalah doanya kaumnya Nabi Musa lagi kayak itu ya. Ini terkait dengan Firaun kayak itu lah. Jadi kaumnya Nabi Musa itu kan ketika masanya Firaun, itu kan Firaun melakukan pembantaian kayak itu ya. Pembantaian massal kayak itu ya, pembunuhan massal kepada bayi-bayi laki-laki kayak itu ya, karena beliau takut kayak itu kalau tahtanya itu akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki sebagaimana dia mimpikan kayak gitu loh. Makanya bayi laki-laki itu dihabisi oleh Firaun kayak itu loh. Dan berbagai macam cobaan yang lainnya kayak itu bagi mereka yang yang menolak Firaun sebagai Tuhan dan sebagainya itu loh. Maka kemudian Nabi Musa itu nyuruh kayak gitu kepada kaumnya untuk bertawakal kepada Allah kayak itu loh. Terus kemudian kaumnya ini yang beriman kayak itu ya, mereka berkata sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 85. Faqalu, mereka berkata, Allahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal itu. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini ya perkataan dari kaumnya Nabi Musa yang beriman ini ya dalam bentuk fi'il ya, fi'il madi, tawakkalna itu kesambung dengan dhamirna dan kata ganti kami kayak gitu ya. Kemudian Robbana la taj'alna, kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi kaum lil qaumid dzalimin, bagi kaum yang zalim. Teman-teman, ini menggenapkan. Kalau tadi di dua ayat yang awal itu adalah fi'il amr atau Taubah 51 fi'il mudhari. Nah, ini ketemu fi'il madi di sini kayak gitu ya. Jadi menggenapkan tadi kalau saya bilang sepanjang hidup. Nah, ini ketemu mudhari'nya, ketemu madinya, ketemu amrnya, ketemu kayak gitu loh. Dan di sini di ayat 10 di surah 10 di Quran surah Yunus nomor surahnya 10 kayak itu ya, ayat 85 itu menunjukkan tawakal, ngomong tawakal dulu kemudian berdoa kepada Allah. Ini mengandung makna nanti teman-teman, bahwasanya orang bertawakal itu makna dari sepanjang waktu dengan fi'il mudhari, fi'il madinya itu menunjukkan
mau berbuat tawakal, saat berbuat tawakal, setelah berbuat tawakal. Itu maknanya teman-teman. Makna yang paling dalam dari penunjukan fi'il-fi'il tadi itu. Nah, sekarang mari kita susun ya. Ini udah cukup insya Allah 4 ayat ini, kemudian untuk kita susun. Terkait dengan definisi tawakal kayak itu ya. Tadi urusan ya, menyerahkan urusan ya. Terus kemudian yang ayat 51 dari Quran surah Taubah, makna yang lainnya apa? Menggantungkan urusan ya. Tidak akan menimpa suatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti kita menggantungkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian terkait dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, mewakilkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari sini teman-teman dapat kita rumuskan kayak itu ya, terkait dengan definisi tawakal ya, dari 4 ayat tadi itu, bahwasanya tawakal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang yang beriman teman-teman. Gak mungkin orang kafir suruh tawakal kepada Allah, gak mungkin, mereka aja gak beriman kayak itu. Bagaimana mau tawakal kepada Allah kayak itu? Maka tawakal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk menyerahkan, mewakilkan, menggantungkan diri dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang masa hidupnya. Itulah kemudian definisi tawakal ya. Jadi tawakal itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk menyerahkan, mewakilkan, menggantungkan diri dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang masa hidupnya. Nah, itu ya teman-teman ya, terkait dengan definisi tawakal kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu keutamaan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang beriman yang bertawakal kepada Allah, maka dia menjadi hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ayatnya? Ayatnya adalah dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Langsung menuju poin ayatnya ya teman-teman, yang menunjukkan hal itu, yaitu di akhir ayat teman-teman. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu ya. Yuhibbu itu mencintai, dan bentuknya itu fi'il mudhari teman-teman ya. Sepanjang waktu orang-orang yang bertawakal itu dicintai Allah. Mutawakkilin itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Keutamaan orang bertawakal yang pertama, yaitu menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya yang kedua. Keutamaan orang yang bertawakal, orang beriman yang bertawakal kepada Allah, dia diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu tersebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 160. Di ayat ini memang Allah tidak menyebut aku akan menolong engkau wahai orang-orang yang bertawakal, enggak menyebut itu teman-teman. Tapi kemudian Allah ngasih ngasih petunjuk kayak gitu ya. Di ayat itu yang syurukumullah ya. Jika Allah itu menolong kalian kayak gitu ya, fala, maka tidak ada ghaliba, tidak ada yang mengalahkan kalian kayak gitu. Wa yahdulkum, dan jika Allah itu membiarkan kalian, faman, maka siapa yang akan menolong kalian kayak gitu. Kemudian di akhir ayatnya, wa 'alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan teman-teman bahwasanya Allah ngajak mikir kayak gitu loh ya. Yang bisa menolong kamu itu Allah kalau gitu. Kalau Allah nggak menolong kamu, nggak bisa kayak gitu. Bahkan dalam mengerjakan kebaikan aja teman-teman ya. Kalau Allah nggak meridhoi, maka seseorang itu akan dilemahkan dari melakukan kebaikan. Ya. Apalagi dalam urusan-urusan yang lain kayak gitu loh ya. Makanya kita bertawakal kepada Allah ya, menyerahkan urusan kepada Allah kayak gitu ya, bertawakal kepada Allah, maka dari ayat ini Allah akan nolong kayak gitu loh. Ini terkait dengan yang surkumullah itu, ini ya dalam tafsir Jalalain yang saya baca kayak itu ya, ini terkait dengan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan pasukannya ketika dalam perang Badar kayak gitu loh.
Kemudian ketika kamu yang berikutnya yang tidak dibiarkan itu contohnya ketika dalam perang Uhud. Setelah kalah kemudian kan ditolong kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Jadi itu menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu yang kedua. Teman-teman rahimakumullah, keutamaan berikutnya yang diberikan kepada orang beriman yang bertawakal kepada Allah adalah dicukupkan kebutuhannya kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ayat 3 ini terkait dengan ayat yang kedua kayak gitu ya. Di akhir ayat yang kedua itu Allah memberikan petunjuk bahwasanya siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar atas urusannya, dan kemudian dilanjutkan di ayat ketiga ini, selain diberikan jalan keluar apa? Wa yarzuqhu kayak gitu. Dan Allah itu akan memberinya rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka kayak gitu. Kemudian berikutnya wa may yatawakkal, dan siapa yang main di situ, man itu adalah isim syarat kayak itu teman-teman. Sedangkan yatawakkal itu adalah fi'il perbuatan yang disyaratkan ketika kita melakukan tawakal kayak itu Allah kayak itu kepada Allah, maka Allah jawab tawakal tadi itu apa? Huwa dia Allah hasbuhu akan mencukupinya kayak gitu ya. Jadi ini Allah teman-teman yang menyampaikan bahwasanya siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi hajatnya, keperluannya, kebutuhannya kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah yaitu dicukupkan kebutuhannya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah ini sampai di akhirat teman-teman. Di akhirat ternyata mereka oleh Allah diberikan surga itu. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 58 sampai 59. Teman-teman, di situ waladina dan orang-orang ya. Waladina itu kalau saya lihat di indeks yang saya miliki ya teman-teman, itu dalam Al-Quran diulang sebanyak 1080 kali. Nanti bener apa ada keliru, teman-teman bisa ngecek sendiri. Kalau dalam indeks yang saya miliki itu disebutkan kata alladzina itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali kayak gitu. Jadi orang-orang yang beriman kayak gitu dan beramal soleh, lanubawi annahum, lam di situ adalah lam kosam teman-teman. Itu kosamnya siapa yang berkosam? Allah Subhanahu wa taala itu dia. Allah itu ya akan menempatkan kayak gitu ya. Ya, apa ya? Menempatkan tempat yang tinggi kayak gitu di surga. Ghurafan itu tempat yang tinggi ya. Jadi Allah itu bersumpah mereka itu akan ditempatkan ya. Allah sudah berkosam dengan huruf lam di situ, masih ada nun tauhid di akhirnya itu lanubawi annahum. Kepastian yang pasti, berarti pasti kayak gitu ya. Orang yang beriman dan beramal soleh kayak itu ya, Allah akan tempatkan mereka itu di surga ghurafan, tempat yang tinggi kayak itu. Tajri mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiyah, mereka kekal di dalamnya. Nikma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal kayak itu. Siapa itu? Diterangkan di ayat 59 ya. Yaitu disifati amilin tadi itu disifati siapa? Yaitu orang-orang yang satu sabar. Kemudian yang kedua wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka itu bertawakal kayak itu. Jadi teman-teman, ayat ini sangat jelas bahwasanya mereka yang sabar dan bertawakal kepada Allah nanti di akhirat ditempatkan di surga kayak itu, di surga tempat-tempat yang tinggi. Dan khusus dan lagi-lagi orang yang beriman dan beramal soleh yang kemudian dia melakukan amal kayak gitu ya, disifati dengan sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti di akhirat mereka berhak mendapatkan surga kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga ayat ini yang terakhir ini menyemangati kayak gitu ya, untuk kemudian ya semua ayat semua ayat yang sudah tersebut menyemangati kita untuk kemudian menyerahkan, mewakilkan, menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya teman-teman ya, bukan berarti menyerahkan, menggantungkan, mewakilkan, habis itu kita nggak ngapain, nggak begitu teman-teman. Ya tadi itu seperti di ayat-ayat tadi itu yang dari Quran surah Yunus tadi itu ya, seperti kaumnya Nabi Musa tadi itu ngomong bertawakal kepada Allah kemudian berdoa. Jadi doa itu bagian dari bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau kemudian melakukan usaha apa aja seperti yang di ayat-ayat tadi itu. Ada perbuatan yang dilakukan kemudian menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu. Teman-teman rahimakumullah, sampai kita pada inti bahasan kita terkait dengan tawakal, ilmu penopang tazkiyatun nafs. Kok bisa gitu ya teman-teman? Kita masih ingat tadi definisi tazkiyatun nafs kayak gitu ya, kita ingin bentuk pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ilmu yang penting yaitu tawakal. Gak mungkin kita sampai pada perbuatan, pemikiran, perasaan yang diridhai Allah ketika kita gak ada tawakal ya. Dari sini pula yang menunjukkan tazkiyatun nafs itu adalah aktivitasnya orang-orang yang beriman kayak gitu. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membentuk pemikiran yang diridhai Allah, teman-teman. Apa itu pemikiran yang pertama? Pemikiran yang pertama adalah pemikiran yang benar terkait Allah ya. Pemikiran yang benar terkait dengan Allah itu pasti apa? Kita itu benar-benar memposisikan Allah itu sebagai Rabb, sebagai ilah, dan kita membetulkan 99 asmanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi ketika kita tawakal kepada Allah itu iman kita itu sudah di garis yang lurus, teman-teman. Dan pemikiran kita sudah benar ya. Menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, teman-teman? Pemikiran kita itu Allah dulu akhirnya. Dalam berbuat, dalam mempunyai urusan itu, misalnya kita mau mengerjakan mungkin anak-anak yang selesai sekolah, mungkin mau ujian kelulusan kayak gitu loh, atau yang mungkin yang memenuhi pekerjaan, ada tes pekerjaan kayak gitu ya, atau kemudian punya masalah apapun kayak gitu ya. Maka kalau orang yang tawakal kepada Allah, nomor satu Allah dulu. Nggak kan cerita-cerita dulu gini enggak, tapi dia ngomong dulu kepada Allah ya. Dia punya masalah blek gitu ya, Allah dulu, sampaikan kepada Allah dulu kayak itu. Itu buah dari tawakal begitu, teman-teman ya. Jadi enggak ke samping, kanan, kiri, depan, belakang, enggak, tapi ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Jadi itu tawakal ya, bentuk pemikiran yang benar kepada Allah, pengakuan yang benar kepada zat Allah, pemilik 99 asma Allah yang maha. Mahanya Allah itu sebanyak 99 asmanya Allah. Asma wa sifatnya Allah itu ya, teman-teman. Itu buah dari tawakal. Kalau kita belum seperti itu ya, kalau kita kan mungkin ya kita masih belum all out kayak itu ya tawakalnya. Semoga kita dengan bahasan ini oleh Allah dijadikan begitu, bisa all out tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Akhirnya saya masih ingat pesannya Ustadz siapa ya dulu tuh yang terkenal, Allah dulu Allah lagi ya gitu ya. Jadi artinya itu, teman-teman, sebelum ujian, sebelum menghadapi tes apapun kayak itu ya, belajar dulu, sudah menyerahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, tawakal nih kalau saya kepada Allah kayak itu. Mau ujian belajar kayak itu, terus kemudian ujiannya akhirnya ketika tawakal lanjut ya, teman-teman ya, ke perbuatan kayak itu ya, ke perasaan kayak itu ya. Ketika tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya, maka kemudian perasaan tadi itu tuh akan membersihkan hati kita, teman-teman, dari apa? Dari lemah, putus asa, khawatir, takut kayak itu. Belum dicoba kok takut sih kayak itu ya. Mungkin kita pernah seperti kaumnya Nabi Musa tadi itu kan mereka ketakutan nanti gimana kalau dibunuh oleh Fir'aun gitu. Kemudian oleh Nabi Musa diingatkan, tawakallah kepada Allah kayak itu, serahkan kepada Allah, berlindunglah kepada Allah kayak itu. Sama ketika mau ujian, belum ujian gemetaran dulu kayak itu, tawakal kepada Allah kayak itu loh, urusan di tangan Allah itu loh. Jadi rezeki dari Allah, misalkan kalau tawakal kepada Allah, maka kemudian ujian itu akan milih jalan yang benar, teman-teman. Nggak akan nyontek kayak gitu ya, nggak akan nurun temennya. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah kayak gitu loh, nyerahkan kepada Allah, akhirnya percaya diri dengan kemampuan diri sendiri gitu loh. Kemudian berikutnya tawakal kepada Allah itu bagi perasaan apa, teman-teman? Membersihkan perasaan dari sombong ya, angkuh kayak gitu ya, sok kuasa,
sok hebat. Kenapa? Karena tawakal itu adalah penyerahan diri kayak itu loh. Ya tadi dari ayat-ayat tadi itu ya itu kan menyentuh. Oh iya ya. Misalkan yang terkait dengan orang-orang munafik di masanya Nabi Muhammad SAW tadi itu, ya itu kan kalau nggak tawakal kepada Allah, isinya apa? Pastilah kita bisa mengalahkan mereka, bisa mengalahkan. Tapi faktanya ketika di perang Uhud itu ada yang menyelisih perintahnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Pasukan Nabi Muhammad SAW yang awalnya menang, akhirnya dikalahkan oleh kaum musyrikin kayak itu loh. Karena tidak ngikutin petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW kayak itu loh. Jadi orang yang tawakal akhirnya iya ya, kalau nggak karena Allah nggak bisa nih kayak gini kayak itu loh. Habis ujian lulus misalnya gitu, wah ini pasti ada pertolongannya Allah tadi awalnya nyerahkan kepada Allah kayak itu loh. Terus kemudian teman-teman ya, ketika tawakal kepada Allah kayak itu ya, kepada perbuatan apa? Perbuatan juga akan diridhoi oleh Allah. Akhirnya apa? Ngawali segala sesuatu itu ingat Allah teman-teman. Bismillah dulu minimal kayak itu loh. Karena tawakalnya kepada Allah, mau mengerjakan apa Bismillah itu. Tawakal kepada Allah itu loh. Nanti setelah selesai apa? Alhamdulillah keserahkan kepada Allah kayak itu ya hasilnya itu loh. Dan ketika misalkan mencari pekerjaan juga akan mencari jalan-jalan yang halal, nggak akan nepotisme kayak itulah, atau kemudian melakukan jalan-jalan haram untuk meraih suatu hal kayak itu loh. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah kayak itu loh. Bukan kemudian menggantungkan kepada manusia, tapi kepada Allah, akan mencari jalan-jalan yang halal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu loh. Salah ya teman-teman. Jadi tawakal ini benar-benar luar biasa teman-teman. Efeknya ke proses tazkiyatun nafs kita untuk membentuk pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi teman-teman, tazkiyatun nafs itu adalah proses yang tak ada akhir. Satu saat kita tersandung, kita bisa jatuh, bisa lemah kayak itu ya. Tapi kemudian ketika kita ingat kembali, muncul kembali ke semangat kita untuk kemudian mentazkiyah diri kita lagi, bangkit lagi, terus begitu ya, memang begitu sampai nanti gitu, sampai tiada akhir kayak gitu ya. Itu ya teman-teman terkait dengan tawakal sebagai ilmu penopang tazkiyatun nafs kayak itu. Teman-teman rahimakumullah, yang terakhir adalah biar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Itu kurang ya. Nanti maaf ya, kemarin aku juga lupa nambah setelah selesai, saya tidak selesai gitu aja ya. Yang penting teman-teman ngerti ya, biar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kayak itu ya. Yang pertama, saya kalau dalam pandangan saya doa teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan satu doa teman-teman dalam Quran surah At-Taubah ayat 129. Nah, doa ini bisa teman-teman baca ya, baik pagi, siang, sore, malam boleh. Tapi kalau dalam sebuah hadis dalam sebuah saya lupa itu atsar atau hadis ya, saya agak lupa teman-teman ya. Kalau atsar itu ini teman-teman, pernyataannya sahabat kayak gitu ya. Kalau hadis itu kan dari Rasulullah SAW ya. Siapa yang membaca doa ini kayak gitu ya di pagi atau sore hari kayak itu, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya kayak gitu. Itu cuma saya lupa itu lupa ini atsar atau hadis, mohon maaf ya, saya lupa kayak gitu ya. Jadi ini di ayat 129. Di situ ayat mana doanya? Kalau awal-awal itu kan bukan masuk doa ya, fa in tawallau gitu. Jika mereka itu berpaling maka katakanlah. Nah, doanya ini teman-teman, mulai dari hasbiyallahu itu. Jadi doanya mulai dari hasbiyallahu sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca kapanpun teman-teman mau bacanya kayak gitu. Hasbi Allah ya, semoga Allah mencukupi ya, cukuplah bagi Allah. Hasbi Allahu ya, cukuplah Allah bagiku kayak gitu ya. Allah cukup bagiku kayak itu. Kalau saya menerjemahkan mudahnya dari failnya dulu. Allah cukup bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Alaihi, kepada Allah tawakal tuh aku bertawakal. Wa huwa, dan dia Allah Rabbul Arsyil Azim, Rabb arsy yang agung kayak gitu ya. Jadi ini dibaca teman-teman, hasbiyallahu la ilaha illahu. Ini saya baca sebagai doa aja ya teman-teman. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca ya. Semoga dengan baca
doa ini Allah jadikan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, biar kita tawakal kepada Allah, jangan ada keraguan terkait dengan asma wa sifatnya Allah yang 99 itu. Itu berisi maha semua, teman-teman. Ya, maha Rahman Rahim dan seterusnya sampai yang terakhir sobur itu, yang maha sobur itu yang terakhir, yang ke-99 itu. Jadi itu maknanya terkait dengan tawakal kayak itu loh. Kalau teman-teman mau merenungi artinya per satu-satu itu mungkin ya saya sendiri juga belum sampai ke situ, teman-teman ya. Sebagian aja saya tahu kayak gitu ya. Ini tuh nyusun tawakal itu. Kita ada apa? Ingat apa ya asmaul husna yang ini gitu ya. Terus habis itu oh iya ya Allah ya. Kan salah satu doa itu diawali dengan asmaul husna gitu. Kalau kita tahu asmaul husnanya Allah itu semuanya itu tahu artinya itu, kita misalkan lagi punya masalah apa itu, asmaul husnanya Allah yang pas apa ya ini ya. Kemudian kita bisa ngomong kepada Allah, ya apa gitu ya. Maksudnya wahai, terus nyebutkan asmaul husnanya Allah kayak gitu. Itu ya kita ternyata dari sini akhirnya saya juga nyadari betapa sangat kurangnya kayak itu ya ilmu saya kayak itu ya terkait dengan ini aja saya belum genap kayak itu terkait dengan asmaul husna dan yang lain-lainnya. Betapa sangat masih sedikit sekali dan perlunya kita untuk terus thalabul ilmi kayak gitu ya teman-teman ya. Dan demikian teman-teman untuk bahasan hari ini, itu ya semoga bermanfaat baik saya maupun teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya teman-teman rahimakumullah, mari kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.